Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Saya Febrian Ahmad. Kejaksaan Agung hari ini rencananya akan memberikan keterangan pers ini terkait dengan perkembangan dari kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga K3S tahun 2018-2023. 2 hari lalu Kejagung sudah mengumumkan 7 orang tersangka. Dan hari ini akan ada 2 tersangka yang rencananya diumumkan. Baik. Kita akan simak, pemirsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus, para kepala, para Kasubdit, ya, para Kabid di jajaran Penkum dan Kasubdit, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang kami tahu sangat konsen dengan perkara ini dan terhadap perkara lain yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kami sangat berterima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan media, bahwa kita akan mendengarkan, menyimak, dan mengikuti rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023. Rekan-rekan media, bahwa kita sudah mengetahui dalam perkara ini sudah ditetapkan dan dilakukan penahanan terhadap 7 orang tersangka. Dan hari ini penyidik pada jajaran Jampitsus telah memanggil secara patut kepada 2 orang saksi. Dan ditentukan akan dilakukan pemeriksaan sejak pukul 10 pagi pada hari ini. Tetapi oleh para penyidik, setelah ditunggu pada waktu tertentu bahwa kedua saksi tidak hadir dengan tanpa alasan. Oleh karenanya penyidik berketetapan melakukan pencarian dan ditemukan, lalu oleh penyidik dilakukan tindakan jemput paksa dan membawa ke hadapan penyidik. Oleh karenanya terhadap kedua orang saksi ini dilakukan pemeriksaan secara maraton dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan pada malam hari ini, setelah dilakukan gelar perkara terhadap hasil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi dan dikaitkan dengan peran dari tersangka-tersangka yang lain dan fokus pada penyidikan ini, maka penyidik berketetapan terhadap kedua orang saksi ini dinyatakan sebagai tersangka. Dan juga atas penetapan sebagai tersangka dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dan setelah itu penyidik berketetapan melakukan yang nantinya tentu terhadap keberadaan status sebagai tersangka ini akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Oleh karenanya rekan-rekan media, mari kita saksikan, mari kita simak ya rilis atau pernyataan yang akan diberikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan perkara ini. Pak Direktur Penyidikan, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Kapus Penkum, beserta jajaran, para Kasubdit, para Direktorat Penyidikan, terutama yang saya hormati teman-teman jurnalis yang setia mengikuti konfes perkembangan penyidikan dugaan tindak dalam tata kelola minyak mentah dan kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2020. Teman-teman jurnalis, kita ketahui bersama bahwa penyidikan perkara ini terus berkembang seiring dengan waktu. Tentu di dalam perkembangannya ada fakta-fakta baru, ada alat bukti baru yang ditemukan oleh penyidik. Untuk itu akan saya sampaikan bahwa pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S sampai dengan saat ini, pasca telah dilakukan penahanan terhadap 7 tersangka, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST, MSD, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Edward Corner ST selaku FV Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan di hadapan teman-teman jurnalis. Terhadap 2 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah ini untuk tersangka Maya Kusmaya. Sedangkan untuk tersangka Edward Cornel ST berdasarkan penetapan tersangka nomor 20 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 02 garis miring 2025 tanggal 26 Februari 2025. Jadi pada malam hari ini penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka. Kemudian dokter menyatakan bahwa kedua orang tersebut dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya tim penyidik pada malam hari ini melakukan penahanan selama 20 hari ke depan
terhitung sejak tanggal 26 Februari 2000 Salemba Cabang Kejaksaan Agung terhadap tersangka Edward Corner di tahanan rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun kasus posisi dalam perkara ini dapat saya sampaikan secara singkat sebagai berikut. EC atas persetujuan tersangka S lebih rendah dengan harga RON 92 sehingga menyebabkan pembayaran impor produk tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk RON 88 dan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Hal ini impor produk kilang yang seharusnya atau pemilihan langsung dalam waktu jangka panjang sehingga diperoleh harga yang wajar, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu sehingga PT Pertamina Patraniaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DIN. Selanjutnya tersangka MK dan tersangka EC mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga PT Pertamina Patraniaga mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum. Dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan tersangka DW selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka YF, tersangka AP, tersangka MKAR, tersangka Dewi, tersangka GRJ mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Itu ada 5 komponen ya, saya rasa teman-teman masih ingat. Perbuatan para tersangka bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN nomor per garis datar 15 garis miring MBU garis miring 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN nomor per garis datar 05 garis miring MBU garis miring 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. Kemudian bertentangan dengan TKO nomor
B03 garis datar 006 garis miring PNC 400000 garis miring 2022 garis datar S9 tanggal 5 Agustus 2022 perihal perencanaan material belen dan penjadwalan impor produk bahan bakar minyak. Perbuatan para tersangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang keliru, kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus. Barangkali rekan-rekan media itu tadi yang rilis yang sudah disampaikan perkembangannya, sehingga untuk kita ikuti bersama hingga saat ini ada 9 orang ya tersangka dalam perkara ini dan semua tersangka dilakukan penahanan. Saya kira sudah sangat runut ya, tapi manakala ada 1-2 pertanyaan sebagai penegasan, silakan. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Kapus Penkum ya. Jadi 2 tersangka itu kita panggil dengan patut jam 10. Namun demikian sampai jam 2 yang bersangkutan belum hadir, sehingga kita terpaksa menjemput yang bersangkutan di kantor ya, di kantor yang bersangkutan. Cukup ya? Silakan. Mas yang baju putih. Ya, saya jawab dari belakang ya. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun, yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi disampaikan oleh PLT ya, di RUT PT Pertamina, ya, Patraniaga. Saya tidak berkomentar, itu domainnya beliau, ya kan? Ya, yang pasti kami penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Tapi tadi saya sempat mendengar pada saat hearing dengan Komisi 12 ya. Ya, itu kan yang dimaksud. Saya juga menyaksikan di televisi bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya, RON tidak berubah. Tetapi yang disampaikan ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88, di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di dalam fakta yang ada. Saya rasa itu jawabannya. Ya. Baik, cukup ya. Masih?
Jadi hasil penyidikan Pemirsa, kita baru saja menyaksikan konferensi pers terbaru dari Kejaksaan Agung yang menambah 2 daftar tersangka terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di dalam terkait dengan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan juga K3S tahun 2018-2023. Ada 2 tersangka baru yang diumumkan. 2 tersangka baru ini yang pertama adalah Maya Kusuma yang merupakan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga dari PT Pertamina Patra Niaga. Dan yang kedua adalah Edward Corne yang merupakan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Keduanya sudah diperiksa, dipanggil sejak pukul 10 tadi pagi namun ternyata tidak hadir sehingga Kejaksaan Agung menjemput paksa keduanya. Diperiksa sejak jam 3 sore dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, total tersangka dari kasus ini pemirsa adalah 9 orang setelah sebelumnya 2 hari yang lalu di tanggal 24 Februari Kejagung mengumumkan 7 tersangka dan hari ini ditambah lagi ada 2 tersangka. 2 tersangka yang sudah ditetapkan di hari ini ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 26 Februari 2025 dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Tadi juga diungkapkan kasus posisi dari masing-masing tersangka ini di mana tersangka Edward Corne atau EC ini melakukan pembelian RON 90 dengan harga yang tinggi yang tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka Maya Kusuma atau MK memerintahkan atau memberikan persetujuan terhadap tersangka EC atau Edward Corne untuk melakukan pemblendingan RON 88 dengan RON 92 agar menghasilkan RON 92 yang lokasinya dilakukan di Terminal Orbit milik tersangka MKAN dan dijual dengan harga yang sama dengan RON 92. Adapun dikatakan juga tadi tersangka MK dan juga EC ini melakukan pembayaran dengan metode spot atau penunjukan langsung sehingga Pertamina PT Patra Niaga ini membayar dengan harga yang cukup tinggi. Keduanya juga dikatakan oleh Kejaksaan Agung menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee 13 sampai dengan 15% yang tidak sesuai atau melawan hukum. Kerugiannya tadi juga dikatakan lagi pemirsa ini adalah 193,7 triliun rupiah dan juga diperjelas ataupun tadi Abdul Qahar yang merupakan Dirdik Jampitsus Kejagung juga mengatakan atau mengomentari terkait dengan hasil pertemuan dari Direktur PLT Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dengan DPR RI Komisi 12 tadi yang mengatakan bahwa tidak ada blending yang dilakukan dan blending ini tidak merubah RON seperti itu. Namun hal ini dikatakan Abdul Qahar berbeda dengan yang ditemukan oleh tim penyidik yakni adanya blending dengan RON 90 atau 88 di blending dengan RON 92. Itu dia pemirsa update terkini terkait dengan kasus korupsi di tubuh PT Pertamina Patra Niaga dan demikianlah Breaking News Metro TV untuk saat ini. Tetaplah bersama kami, terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.